fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the fam, that's... Halo, selamat datang kembali di channel Babu Jerman. Tunggu sebentar ya. Ada yang mau saya omongin hari ini, tapi saya udah terlambat juga mau kerja. Tapi saya usahakan tetap bikin video, walaupun apalah. Fokus dalam hal ini. Ini hal yang penting buat YouTuber pemula ya. Seperti saya mulai nge-YouTube itu kan tahun kemarin gitu ya, saya nggak tahu tepatnya kapan, mungkin sekitar Oktober ya. Terus karena saya Agustus saya ke Indonesia sama keluarga ya, jadi setelah itu ya, dan ya pertama-tama saya begitu kan, saya nggak minta di subscribe kayak gitu ya, tapi lama-lama saya pikir ya sekalian ya, terus ikut-ikutan gitu ya sama YouTuber yang lain yang minta di subscribe, terus kita tukeran gitu ya, kalau kamu subscribe channel saya juga gantian subscribe kan, kayak gitu ya. Memang sesudah saya melakukan itu cepet kan, lebih cepet daripada sebelumnya, jauh ya. Tapi setelah saya melakukan penelitian, saya ngebut ini karena tinggal 2 menit, saya harus nge-track 2 menit lagi, itu aja. Saya banyak belajar juga dari YouTuber yang lain yang lebih besar ya channelnya, yang sudah maju, yang sudah berhasil. Terus saya akhirnya dapat informasi penting, sangat-sangat penting buat YouTuber pemula yang suka begitu ya, yang suka bikin komen spam. Kalau kita dilaporin sama sama pengguna YouTuber lainnya, itu bakalan berbahaya buat channel kita, karena bisa saja nanti channel kita bakal dihapus sama YouTube ya. Misalnya komen yang kayak kita sering lihat gitu ya, kalau dalam bahasa Inggris kayak hey subs for subs, kayak gitu ya pokoknya, itu bakalan di sama YouTube bakalan di blacklist kayak gitu. Jadi sekarang saya mau bertobat. Kita namanya baru pemula kan, kita nggak tahu banyak aturan YouTube. Kita harus tahu aturan mainnya YouTube ya. Jadi kalau hal-hal yang melanggar kode etik atau aturan YouTube, itu kita harus hindari. Jadi kayak kalau begitu ya, kayak saya juga ya melakukannya gitu ya, mampir ke channelku gitu kan, atau misalnya sudah padam kayak gitu kan, mungkin kita pakai bahasa yang lebih halus ya, tapi kita sebenarnya nggak benar-benar mau tertarik gitu ya sama channel yang kita kunjungi. Kita bukannya mengunjungi channel itu karena kita tertarik sama isi atau konten channel itu, tapi karena kita mau membangun hubungan, atau mau mengajak channel-channel lain untuk berkunjung ke tempat kita. Nah, yang kayak begitu sebaiknya dihindari sama kita YouTuber pemula, karena katakanlah kita dapat banyak subscriber dari hal itu ya, tapi
itu tidak ada artinya nanti kalau misalnya kita sudah dimonetisasi, karena YouTube akan memperhitungkan bukan berapa banyak subscriber yang kita punya, tapi berapa banyak orang yang nonton video kita dan berapa lama orang bisa nonton video kita gitu. Jadi kalau orang yang subscribe kita mungkin karena mau ini aja, mau tambah subscriber dia sendiri ya, dan mungkin orang itu cuma sementara gitu, nanti dia bakalan dia nanti bakalan berkunjung, tapi sudah itu udah nggak berkunjung-kunjung lagi ya. Prinsipnya sama kayak orang berteman gitu ya. Kalau kita berteman sama orang yang katakanlah kita nggak aduh, saya kok jadi ngaco begini parkirnya. Biarin lah. Jauhan biarin deh. Kayak prinsipnya kayak orang berteman. Kalau kita cuma berteman sama dia karena ada maunya, itu bukan dasar untuk hubungan yang sehat ya. Pada akhirnya kalau kita udah nggak perlu lagi, kita bakal nendang teman itu. Benar nggak? Nanti kita lanjut ya. Atau kalau emang bener-bener temen ya, nggak mungkin kalau teman kita lagi ngomong, lagi ngobrol sama kita gitu ya, terus kita nyelonong pergi. Ini kan jadi keluhan YouTuber pemula. Jadi katanya termasuk saya ya, misalnya saya bikin video katakanlah 15 menit, bahkan ada yang sampai setengah jam, terus yang datang ke channel saya berkunjung dan lihat video cuma 1 menit. Jadi nggak sampai 10%. Semua videonya nggak ditonton, terus cuma nonton mungkin beberapa menit, atau paling lama 2 menit, 1 menit, 2 menit, terus pergi gitu ya, ninggalin komen terus pergi. Nah, kan logikanya begitu. Kalau kita sama teman kita nggak mungkin begitu kan, tapi kalau sama orang yang memang nggak tertarik sama omongan kita, itu biasa terjadi. Jadi nggak perlu terlalu sensi lah kalau kata saya juga ya. Masalahnya kita nggak bisa paksa orang untuk tertarik sama omongan kita atau sama video kita. Jadi mereka punya hak penuh untuk tinggal dengerin kita, nonton video kita full sampai berapa lama pun, itu hak penuh mereka. Jadi ya udah gitu, menurut saya kita nggak perlu cari temen palsu, maksudnya subscriber yang sebenarnya pura-pura mau atau tertarik sama konten kita, padahal enggak gitu ya. Jadi ya menurut saya juga mau praktekin ini ya. Jadi saya nggak bisa paksa diri saya untuk dengerin atau nonton video yang saya memang nggak suka atau nggak tertarik gitu kan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita sama temen yang memang kita suka atau kita merasa punya banyak persamaan gitu, dengan kata lain cukup dekat, akrab gitu kan, biarpun temen kita itu ngobrol sama kita berjam-jam, kita betah kan dengerin dia. Jadi atau kita ada timbal balik juga gitu kan, kita saling berinteraksi dengan waktu yang lumayan lama ya. Jadi kalau misalnya memang konten ini cocok sama kita, atau memang yang kita cari, yang kita mau tonton, pasti tanpa disuruh subscribe atau komen atau like, pasti kita bakalan melakukannya ya. Jadi kayak kemarin gitu ya, saya saya lagi kerja, terus ada pasien yang
nyerocos ngobrol gitu, pengen ngobrol. Saya baru 1 menit saya udah pengen kabur, pengen ninggalin dia karena saya punya urusan lain, saya masih harus kerjakan, saya mau nyelesain pekerjaan saya, dan saya juga nggak kenal sama dia dan juga nggak tertarik. Jadi sesudah 1 menit dia mau ngobrol terus, saya tinggal, saya bilang, saya potong percakapannya, maaf saya harus kerja. Jadi logikanya kan begitu ya. Jadi sekarang nih saya mau bilang ya, kalau misalnya memang konten saya tidak menarik atau memang nggak cocok untuk kalian ya, bebas-bebas aja kalau mau unsubscribe ya. Jadi saya pun melakukan hal yang sama, saya bakal melakukan hal yang sama. Saya nggak mau memaksa diri saya nonton atau komen atau subscribe sama channel-channel yang memang saya merasa itu tidak cocok sama minat saya, kepribadian saya gitu. Jadi kita bermain fair aja, kita jujur aja sama diri kita sendiri bahwa kita memang nggak mau berteman gitu ya, dalam arti kata nggak mau subscribe gitu. Jadi ya udah, walaupun itu resikonya kita bakalan sedikit subscribernya, tapi paling tidak itu yang setia sama kita, yang bener-bener temen kita gitu kan, daripada kita banyak subscriber tapi tetap yang nontonnya nggak ada gitu. Karena YouTube ini memang menghitung jumlah waktu orang nonton, bukan jumlah subscriber. Itu yang harus diketahui sama YouTuber pemula ya. Jadi prinsipnya mempertahankan subscriber atau berusaha bertahan untuk mensubscribe channel yang kita nggak suka gitu ya, itu sama seperti berusaha mempertahankan hubungan yang tidak sehat, hubungan yang sebetulnya kita tidak mau punya gitu. Itu prinsipnya sama aja kayak begitu. Saya kan orang introvert, jadi saya tuh nggak punya banyak temen gitu. Jadi saya lebih mementingkan kualitas. Mendingan saya punya katakanlah 2 atau 3 teman dekat daripada saya punya 100 teman tapi abal-abal gitu. Bukan temen yang bener-bener cocok, yang sama saya itu bener-bener kayak nyambung gitu. Jadi ya udah deh. Sama mungkin ya dengan ini juga dengan dengan YouTube juga kayak gitu ya. Karena ini sebenarnya YouTube kan media sosial ya, yang memang kita berhubungan sama orang, punya channel dengan orang-orang yang kita bakalan ngumpul sama orang-orang yang memang selera sama kita ya, kayak orang-orang yang memang punya hobi atau ketertarikan yang sama dengan kita ya. Itu prinsipnya ya. Jadi susah buat saya maksain subscribe atau nonton video yang sama sekali saya nggak suka gitu, yang nggak menarik buat saya kan. Sebaliknya saya betah gitu ya. Bahkan ada satu channel yang videonya tuh lama-lama ya, videonya mungkin sampai hampir 1 jam ya. Bayangin satu video hampir 1 jam tapi saya tonton full. Bukan saya tonton sih, saya pakai ini, saya dengerin gitu ya. Saya pakai headphone, bukan apa sih namanya? Apa sih di sini? Kadang saya punya bahasa ini ya, ngaco. Ya pokoknya untuk dengerin ya. Jadi saya bisa tahan sambil misalnya saya sambil ngepel ya. Saya kalau kerja di rumah, kalau kerja di sini di rumah sakit saya nggak bisa pakai itu ya. Mungkin bisa juga kali ya, cuma kan saya nggak punya internet. Kalau di rumah kan saya pakai wifi atau WLAN gitu ya. Terus sambil saya kerja ngepel misalnya, beberes di rumah 1 jam itu sambil saya dengerin YouTube podcast ya. Jadi topiknya memang topik yang saya suka gitu, yang saya tertarik ya. Jadi selama 1 jam itu full dari awal sampai akhir saya dengerin ya, saya bukan tonton ya,
kan ini YouTube ya, sama aja gitu, nonton dengerin gitu, tetap si yang punya channel ini bakalan memperoleh keuntungan dari subscriber seperti saya yang full durasinya, bukan cuma durasi aman tapi full dari awal sampai akhir 1 jam itu dihitungkan sama YouTube ya. Apalagi kalau saya kasih like gitu, apalagi kalau saya komen gitu, itu sangat menguntungkan buat si yang punya channel ya. Tapi itu juga bukan karena si pembuat channel itu maksa saya untuk subscribe atau maksa saya untuk nonton, tetapi saya sendiri yang memang nyari topik ini, yang memang saya mau belajar dari topik ini, jadi saya pantengin itu ya. Terus juga misalnya kayak misalnya saya lagi mau masak apa gitu ya, atau mau bikin apa gitu ya, saya cari kan di YouTube. Nah terus ya otomatis walaupun saya nggak subscribe, karena saya memang mau belajar dari misalnya resep masakan atau salah satu metode tertentu, misalnya kayak bagaimana misalnya nambah subscriber di YouTube, itu kan tips-tips kayak begitu memang saya perlu, saya cari, saya pengen tahu, akhirnya ya saya plototin itu, saya pantengin dari awal sampai akhir kan. Nah tipe-tipe pemirsa kayak begitu yang kita harapkan, yang kita mau kita punya kan. Tapi memang kita nggak bisa paksa gitu, karena semua orang bebas menentukan pilihannya ya. Channel apa yang mau dia ikutin, video apa yang mau dia tonton, yang mau dia plototin, apa yang mau dia dengerin gitu kan. Ya jadi mulai sekarang mungkin saya nggak mau memaksakan diri gitu ya. Misalnya saya subscribe, teman-teman mungkin bisa juga, kalau misalnya saya tidak sesuai dengan selera kalian, silakan boleh meninggalkan saya nggak akan sakit hati, saya berjanji tidak akan sakit hati. Jadi bebas kalian datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, bagaimana mungkin ya, bebas-bebas aja mau nonton video ini dari awal sampai akhir saya ngecapruk boleh ya, mau baru halo udah ninggalin juga boleh. Suka-suka kalian lah pokoknya. Dan saya juga akan melakukan hal yang sama dengan channel-channel yang saya tidak bisa toleransi. Artinya saya nggak bisa tahan nonton lebih dari 1 menit misalnya. Saya nggak mau memaksakan diri mempertahankan gitu ya channel-channel itu. Kita berusaha jujur sama diri sendiri dan juga sama orang lain ya, karena satu teman yang sejati itu jauh lebih berharga daripada 10 teman yang palsu. Itu prinsip saya. Oke, sampai di sini video Babu Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan kalau kalian suka, boleh like, boleh komen, boleh subscribe juga. Tidak dipaksa, sesuka-suka kalian aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.